Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, seandainya suatu ketika Anda sedang dalam perjalanan pulang dari kantor menuju rumah Anda dengan mengendarai sepeda motor. Tentu saja saat itu harapan Anda bisa sampai di rumah dengan selamat dan bertemu dengan orang-orang yang Anda cintai. Untuk itu, Anda mengendarai motor dengan berhati-hati dan Anda memilih jalur di sebelah kiri. Tiba-tiba di tengah perjalanan, di hadapan Anda ada sebuah kendaraan bus yang menyalip truk. Dan bus itu mengambil jalur Anda. Artinya saat itu jalur Anda tertutup oleh bus yang sedang mendahului truk itu. Artinya saat itu jalur Anda tertutup bus yang sedang mendahului truk itu. Sahabat, jika Anda berhadapan dengan kondisi seperti itu, apa yang Anda lakukan? Ya, saya yakin Anda dan saya jika berhadapan dengan situasi itu akan memilih untuk menghindar, memilih untuk mengalah, walaupun pada saat itu kita berada di jalur yang benar. Mengapa itu kita lakukan? Ya, karena kita punya tujuan yang lebih besar, yaitu sampai di rumah dengan selamat. Kalau saja Anda saat itu bersikukuh, Anda kekeh bahwa Andalah yang benar dan bus itulah yang salah, maka boleh jadi perjalanan pulang Anda itu tidak berakhir di rumah keluarga Anda. Bisa jadi di rumah sakit. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kisah di atas memberikan pelajaran kepada kita bahwa dalam situasi-situasi tertentu kita perlu mengalah untuk menang. Kita mengalah menyingkir, padahal kitalah yang benar. Karena kita punya tujuan yang lebih besar, yaitu sampai di rumah dengan selamat dan bertemu dengan orang-orang yang kita cintai. Sahabat sekalian, prinsip mengalah untuk menang ini bisa kita terapkan di mana saja dan kapan saja. Di kantor, kita bisa menerapkan mengalah untuk menang. Di masyarakat kita, dalam pergaulan sehari-hari, kita bisa menerapkan mengalah untuk menang. Dan di keluarga kita pun kita bisa menerapkannya, pola prinsip mengalah untuk menang itu. Orang-orang yang suka mengalah dimanapun, ia akan disukai oleh orang-orang sekitarnya. Orang-orang yang selalu maunya menang sendiri, dia tidak akan disukai oleh orang-orang sekitarnya. Orang-orang yang banyak mengalah di masa depan, ialah yang menjadi pemenang karena dia berhasil meraih hati orang-orang yang di sekitarnya. Dalam kondisi seperti itu, jika suatu saat orang yang suka mengalah itu membutuhkan pertolongan, maka orang-orang di sekitarnya dengan senang hati akan menolongnya. Sahabat, barangkali di keluarga kita sering menerapkan pola mengalah untuk menang ini. Suatu ketika, misalnya keluarga Anda berencana untuk makan di luar. Tentu saja tujuan utama makan di luar itu adalah membina kebersamaan keluarga. Pasti ada perbedaan selera. Ada yang suka makan makanan modern, ada yang suka makanan tradisional. Ada yang maunya makan di tengah kota, ada yang sukanya makan di pinggiran kota. Pada saat seperti itu, maka dibutuhkan kemampuan mengalah untuk menang.
Kalau tidak ada yang mau mengalah, maka tujuan kita untuk membangun kebersamaan keluarga tidak akan tercapai. Sahabat, permainan tarik tambang memberi pelajaran kepada kita bahwa yang namanya menang itu tidak hanya bergerak maju ke depan. Ada jenis kemenangan yang bentuknya kita mundur ke belakang. Itulah prinsip mengalah untuk menang. Kadang-kadang dalam situasi tertentu kita perlu mengalah untuk hal-hal yang kecil, tetapi kita meraih kemenangan di kemudian hari untuk hal-hal yang lebih besar. Selamat mempraktekkan mengalah untuk menang dalam kehidupan sehari-hari. Saya Awang Surya, motivator spiritual Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.